Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu pagi hari ini datang dengan bersyukur, datang dengan bersukacita. Karena kita percaya bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, seberapa banyak engkau yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan kedua tanganmu dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas nafas hidup yang Tuhan beri. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang kami rindukan. Engkau yang kami nanti-nantikan. Karena kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa dimanapun kami berada, Engkau juga yang sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau sudah ada di dalam hati kami. Dan kami siap untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Akan pribadi-Mu, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Sepanjang umur hidupku
melimpah bagiku. Katakan dengan sungguh, takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Katakan haleluya. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan.
berikan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, engkau yang siap bersorak-sorai, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Hey, kita merasakan baiknya Tuhan dalam hidup ini. Katakan haleluya. Yes. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yo! Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yo! Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang bersuka cita kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata, tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang, karena Tuhan Yesus yang menyertai hidupmu dan hidup saya. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Datanglah dengan percaya, datanglah dengan kesungguhan hatimu Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah. Terima kasih Aba. Sama-sama katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya kita diberikan kemenangan oleh Tuhan, berikan sorak-sorai. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan, kami percaya Engkau yang memegang kami dengan tangan kananmu. Engkau yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau bimbang. Karena kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, berkatilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya disertai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan saya percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk mengikuti ibadah doa malam, dapat menghubungi sekretariat atau ke nomor WA yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 9 pagi. Bapak Ibu dapat mendapatkan update terbaru seputar info gereja melalui YouTube channel GBI Maranatha, Facebook dan juga Instagram GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan maupun persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara melakukan transfer ke rekening yang dimiliki GBI Maranatha atau dengan cara melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Demikianlah serangkaian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap patuhilah protokol kesehatan dengan cara selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker saat bepergian. Dan mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada ketika mengikuti ibadah online ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan saya berdoa karena setiap dari kita senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Vanggide. Bapak Pendeta Petra Vanggide merupakan seorang penginjil yang dipakai Tuhan melayani pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mengisi berbagai macam seminar di berbagai kota sampai di seluruh Indonesia. Selain itu, saat ini Bapak Pendeta Petra Vanggide juga sedang merintis gereja berbasis digital, yaitu PF Digital Church. Dan saya yakin firman Tuhan yang akan disampaikan beliau akan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu mari bantu saya menyambut Bapak Pendeta Petra Vanggide dengan cara Bapak Ibu bisa mengetik di kolom live chat atau Bapak Ibu bisa mengetik di kolom komentar. Selamat datang Bapak Pendeta Petra Vanggide, selamat melayani Bapak Pendeta Petra Vanggide di GBI Maranatha. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petra Vanggide. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita sambut, berikan sambutan Bapak Ibu yang paling hangat. Kita sambut Bapak Pendeta Petra Vanggide. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Jemaat GBI Maranatha di Surabaya. Terima kasih untuk Gembala Sidang yang telah memberikan kesempatan bagi saya secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema yang akan saya sampaikan yaitu bicara tentang misteri Allah. Kita akan singkapkan itu bagian mana yang menjadi bagian kita dan bagian mana yang menjadi bagiannya Tuhan. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan yang mengizinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah online ini, itu berarti Tuhan punya maksud bagi kami. Maka siapapun kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita hari ini kita berbicara tentang misteri Allah yang disingkapkan, terbuka, lebar. Nah, ini penting sekali untuk kita dapat memahaminya dengan tepat. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, juga harus kita lihat apa yang pernah terjadi di masa lampau. Dan kemudian apa yang pernah dicatat dalam Alkitab. Sehingga kita bisa mencari benang merahnya. Nah, ketika kita cari benang merahnya, baru kita bisa melihat, oh ternyata Allah sedang bekerja dalam sejarah itu. Nah, ketika Allah sedang bekerja dalam sejarah itu, maka kita tahu bahwa Allah tidak pernah sedikit pun
hilang pandangannya terhadap peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Nah, ini penting sekali. Ulangan pasal yang ke-29 sebagai dasar firman kita, saudara, yang untuk kita renungkan bersama, yaitu Ulangan pasal 29 ayat 29, saya akan bacakan bagi kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, itu berarti ada yang tersembunyi, yaitu bagi Tuhan. Misalnya kita membahas tentang Trinitas, itu susah dapat dipahami, saudara. Bicara tentang akhir zaman, kapan dia akan datang, tidak ada yang dapat pahami, saudara. Itu yang tahu adalah Tuhan. Maka dua misteri itu adalah misteri yang hanya punya porsinya Tuhan. Jadi misalnya tentang Tritunggal, Pak, Tritunggal kok Allah kita beranak dan Allah kita kok ada 3? Nah, yang kita pahami adalah 1, 3, 3 adalah 1. Jadi Esa, tapi dalamnya ada 3. Memang susah untuk dapat dijelaskan secara matematik, tapi juga susah dijelaskan secara logis, tapi hanya bisa diimani, dimengerti. Nanti kita akan lihat berhadapan muka dengan muka ketika kita dipanggil Tuhan, baru kita mengerti tentang hal itu. Ingat baik-baik, itu yang tersembunyi. Dan yang kedua yang tersembunyi itu tentang akhir zaman. Kapan Yesus akan datang, Mesias akan datang, yang tahu adalah Dia, Bapa yang tahu. Anak tidak tahu, siapapun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Nah, ini adalah bagian yang penting yang saya mau sampaikan bagi kita. Tapi apa yang disingkapkan itu adalah buat kita dan anak-anak kita. Nah, bagian ini kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Ayat Pengkhotbah pasal 1 ayat 9, firman Tuhan bilang begini. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, saudara. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, ini adalah hal yang penting. Jadi apa yang terjadi hari ini udah pernah ada di masa lampau. Jadi bukan barang baru. Yang nggak ada dibuat lagi. Yang tidak pernah ada yaitu tentang kerjaan. Belum terjadi, saudara. Jadi apa yang terjadi dalam dunia ini udah ada. Jadi apa yang terjadi dengan pandemi ini udah pernah ada. Nggak usah, ini bukan barang baru. Kita pergi kemana-mana pakai masker, bukan kali ini aja. Abad 19 sudah pernah terjadi kok hal-hal ini. Jadi ini bukan barang baru, saudara. Bukan barang baru. Bicara tentang homoseksual, free sex sudah ada di masa lampau. Ada orang yang ingin menjadi Allah, udah ada di dalam masa lampau. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini semua ada, saudara. Pernah terjadi juga di masa lampau. Jadi bukan barang baru, saudara. Tentang hal-hal demikian. Nah, baru kita lihat ada fakta dan realita hari ini. Kan kita lihat fakta dan realita. Apa tuh fakta dan realita? Pandemi. Pandemi ini fakta dan realita. Jadi ini pandemi yang terjadi adalah sebuah fakta dan realita. Kita harus pahami itu jemaat Tuhan. Tapi kalau kita tidak menggubris tentang hal ini bahaya. Maka banyak orang yang masih tidak percaya dengan corona. Kan aneh. Pikiran apa yang merasuk dia sampai dia tidak percaya ada corona? Dia juga tidak percaya dengan vaksin. Nah, terus mau bagaimana? Giliran kena baru dia terkejut. Nanti kalau udah kena terkejut, oh iya ternyata baru ada. Aneh. Udah begitu banyak orang yang mati, kalau kita lihat begitu banyak jok-jok yang luar biasa ya. Kalau togel aja misalnya, kalau togel aja yang belum tentu kena kamu percaya, corona udah banyak yang mati kamu nggak percaya, kan aneh, saudara. Pandemi realitas, saudara. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan realita. Yang kedua adalah perubahan iklim. Ini akan terjadi perubahan iklim. Nah, kita tahu bahwa Presiden Amerika bilang bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Wah, bilang ada yang Semarang juga demikian dan segala macam. Terjadi perubahan iklim? Iya dong, jelas. Karena kenapa? Polusi begitu tinggi, pasti ozon menipis. Ozon menipis, matahari begitu kuat. Maka gunung es akan mencair. Kalau gunung es itu mencair, debit air laut naik. Kalau air laut debitnya naik, otomatis air laut itu volume lebih tinggi daripada daratan. Iya pasti banjir. Waktunya musim hujan jadi musim panas jadi musim hujan. Udah kebalik-kebalik semuanya. Jadi ini terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita pada hari realita. Terjadi perubahan iklim, ya realita kita hari ini. Nah, yang ketiga, krisis ekonomi ada di depan mata. Tapi kita lihat ada perubahan, iya, tapi krisis ekonomi ada di depan mata. Mau tidak mau, dan kita harus sadar tentang hal ini. Bahwa krisis ekonomi terjadi di depan mata kita. Nah, ini yang tidak boleh dipungkiri. Ini adalah fakta dan realita. Terjadi krisis pangan, iya. WTO katakan bahwa nanti ke depannya dunia akan mengalami krisis pangan. Maka kita tahu pemerintahan kita, Pak Jokowi, sudah buat 2 agenda besar. Yang pertama akan memindahkan ibu kota dari Jakarta
ke Kalimantan, itu ide karena dia tahu bahwa nanti Jakarta akan tenggelam. Sudah pasti dapat informasi, ini orang pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia buat food estate di beberapa daerah menjadi lumbung-lumbung padi. Karena dia tahu bahwa nanti ke depan akan terjadi krisis pangan. Ini fakta dan realitas, saudara. Dan kita sudah lihat, presiden kita sudah lihat ke sana. Nah ini bagus sekali tentang hal ini. Jangan sampai kita ditutup mata tentang hal-hal demikian, saudara. Kita hidup rohani, iya secara spiritual, tapi nginjek bumi. Kalau nginjek bumi kita sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita tutup mata. Itu bahaya sekali. Kita tahu perubahan zaman, terjadi krisis pangan. Ingat loh, Indonesia adalah negara yang seksi. Kita negara kaya, saudara. Tanah kita terlalu subur. Lempar biji apapun tumbuh kok. Apa yang nggak ada di sini? Tambang ada, minyak ada. Waduh, luar biasa, saudara. Palawija, tanaman-tanaman. Wah, subur. Kelapa sawit dan segala macam, saudara. Waduh, kita ini subur sekali. Daerah yang penuh dengan berbagai pulau. Wah, luar biasa. Krisis pangan akan terjadi. Dan berikutnya, fakta dan realita. Ajaran sesat. Ajaran sesat masuk sekarang. Lihat ya di mana-mana. Ada orang yang keluarkan statement macam-macam, saudara, di tengah pandemi. Inilah, inilah mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati, saudara. Banyak yang mengaku domba padahal serigala. Dari buahnya lah kamu akan lihat. Mana mungkin sih pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Mana mungkin sih pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Jangan dibalik-balik. Pastinya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itu fakta, saudara. Jadi kita lihat banyak pengajar-pengajar sesat. Makanya saya selalu bilang begini. Ada orang bilang begini. Udah deh gak apa-apa, yang penting kita berdoa, praise and worship, menyembah Tuhan udah cukup. Tapi gak mau baca Alkitab. Salah. Kalau orang suka berdoa, suka menyembah Tuhan, pasti dia suka baca firman. Kenapa? Karena di firman itu memuat tentang pribadi Allah. Tentang ajarannya Allah. Tentang kuasanya Allah. Tentang perbuatan Allah. Kamu ngomong kepada Allah dalam doamu, kamu menyembah Allah yang benar, tapi kamu nggak mau baca firman. Bagaimana Allah bicara kepada kamu dan menjawab doamu kalau engkau tidak baca firman? Karena udah biasa dengar sesuatu. Itu yang diajarkan oleh para pengajar sesat. Karena mereka tidak mengajarkan saudara untuk baca firman Tuhan dengan benar. Untuk menganalisa firman Tuhan dengan benar. Ini paling bahaya. Dan kalau kita baca firman dan tidak menghidupi firman, itu masalah. Banyak orang mau dengar sesuatu dapat penglihatan, dengar sesuatu dan dapat penglihatan terus begitu terus. Tapi ditanya, kamu udah pernah baca Alkitab gak? Saya nggak penting baca Alkitab, penting komunikasi dengan Tuhan. Keliru dia. Itu berarti dia orang penyesat. Nah, ini yang paling penting, saudara. Jangan ikut Tuhan dengan cara spiritual yang berlebihan, emosi yang berlebihan, pakai logika juga. Jadi harus ada keseimbangan antara logika, rohani. Logika, rohani, dan emosi itu harus berjalan secara seimbang, saudara. Jangan sampai ada yang dititik beratkan. Rohaninya terlalu tinggi juga bahaya. Logikanya terlalu tinggi juga bahaya. Emosinya terlalu tinggi juga bahaya. Tiga-tiganya harus berjalan secara simultan. Itu akhirnya bisa terjadi sebuah check and balancing yang tepat. Jadi kita akhirnya ikut Tuhan itu benar-benar logik tapi rohani. Emosi tetapi juga spiritual. Itu penting sekali. Ya saudara, ini adalah fakta dan realita. Nah, siklus 1 abad yang saya lihat. Nah, lihat ya. Pada abad 19, biasanya 100 tahun ya. Tahun 1918 terjadi pandemi flu Spanyol di Eropa, 50 juta orang mati. Tapi tahun 1920, itu flu itu hilang, saudara. Bukan karena vaksin, bukan hilang begitu saja. Nah sekarang pandemi terjadi tahun 2020. Ya saya punya keyakinan sih 2022 kalau bisa hilang. Ini keyakinan saya bukan nubuatan. Beda loh. Nubuatan sama keyakinan beda. Saya punya keyakinan boleh. Itu berarti harapan di dalamnya. Kalau lihat sejarah ini maka kita bisa ukur dong. Karena pandemi di tahun abad 19 itu, tahun 1918. Pandemi itu terjadi tidak pernah diundang, hilang dengan sendirinya. Dan saya punya keyakinan corona ini hadir dan dia akan hilang dengan sendirinya. Semua vaksin oke, mau di booster lagi yang ketiga dan segala macam. Ayo sampai kapan mau ikut begini? Kita hanya punya Tuhan yang besar kok yang dapat menghilangkan semua ini hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Maka saya punya keyakinan teguh kalau bisa 2021 selesai sebelum masuk tahun 2022. Itu keinginan saya, itu kerinduan saya, itu harapan saya. Itu berarti saya punya harapan tentang hal itu. Maka ada siklus 100 tahun, selalu ada peristiwa besar. Setiap 100 tahun. Dulu Eropa, sekarang lari ke Asia. Nah, dulu Eropa, sekarang lari ke Asia. Nah, baru kita memahaminya dengan tepat, saudara. Tentang konteks-konteks ini.
Nah, kalau kita sudah memahaminya dengan tepat dengan konteks ini, baru kita pahami. Pandemi ini dimulai dari Cina. Nah, kita tahu bahwa Cina ini dia tidak percaya Tuhan, saudara. Nah, negara Asia di Asia yang memiliki jumlah penduduk banyak adalah Cina, India, dan Indonesia. Dan kemudian kita tahu bahwa Cina ini adalah negara yang tidak percaya Tuhan. Dobrak-abrik dengan corona ini. India juga demikian. Jumlah penduduknya tinggi. Mereka punya kepercayaan sendiri, saudara. Nah, sedangkan di Indonesia 5 agama, saudara. Tapi sinkritismenya juga tinggi di Indonesia. Satu sisi percaya Tuhan, satu sisi percaya tahayul. Ya Tuhan gak seneng lah, Tuhan obrak-abrik juga. Artinya Tuhan paling benci dengan negara atau bangsa yang menyembah berhala. Maka ini menjadi satu koreksian bagi kita semua. Makanya ingat baik-baik apa yang terjadi di Eropa harus dilihat bahwa ini menjadi pelajaran di Asia. Karena cara Tuhan bekerja itu unik, saudara. Tetapi kita lihat siklus 100 tahunan selalu terjadi hal demikian. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Ini kita akan membuka sebuah rahasia tabir Allah yang luar biasa bagi kita semua. Nah, kalau kita melihat hal-hal demikian, saudara, maka kita diajar oleh firman Tuhan, engkau harus melihat dengan tepat. Engkau bukan gadis bodoh, tapi engkau adalah gadis bijaksana. Kalau bawa pelita harus bawa minyak, jangan jadi gadis bodoh. Bawa pelita ada minyaknya tapi tidak tambahan minyak. Itu bahaya juga. Karena ada pemisahan ilanan dan gandum. Ya, kambing dan domba akan dipisahkan. Ya, kamu bukan orang gelap tapi orang terang. Nah, orang terang itu, saudara, tidurnya berjaga-jaga. Karena dia datang seperti pencuri. Harus dipahami, saudara. Itu berarti siklus ini adalah sebagai lambang sebuah sejarah yang tadi saya sampaikan di pendahuluan. Bahwa ini adalah sejarah Allah. Yang Allah bekerja begitu luar biasa. Ingat loh, Allah adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dari segala yang diciptakan. Dia ada di akhir dari dunia sebelum diakhiri. Itu penting. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Nah, kalau kita tahu siklus 1 abad ini, maka kita harus menganalisanya dengan baik. Apa firman Tuhan berikutnya? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau diterjemahkan dalam konteks yang lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya dengan sesuai rencananya. Tahu artinya apa? Artinya peristiwa hari ini Allah terlibat, pasti Dia terlibat. Dia pasti terlibat, saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya peristiwa hari ini Allah terlibat tapi mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. You good? Itu berarti, saudara, kita jangan putus asa di dalam situasi krisis apapun, situasi apapun yang tadi masuk dalam fakta dan realita itu. Karena kita tahu bahwa sekarang Allah turut melibatkan dirinya dalam segala sesuatu. Kalimatnya baik. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat ya, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Apa yang kita anggap itu salah, justru Tuhan itu akan memperbaiki supaya untuk mendatangkan kebaikan. Yang kita anggap buruk, bagi Tuhan itu jadi baik. Apa yang belum tentu bagi kita itu baik, bagi Tuhan itu baik, bisa jadi itu buruk. Makanya inilah satu pembelajaran iman bahwa Tuhan itu terlibat, Tuhan tahu dalam segala hal. Nah, baru-baru ini ada teman saya, orang tuanya meninggal karena COVID. Dan kemudian dia cerita kepada saya tentang hal itu. Bagaimana ya Pak Pendeta? Saya bilang udah tenang aja. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa demikian? Justru orang yang dipanggil Tuhan bukan karena bicara karena COVID saja. Dengan penyakit apapun, dia orang yang beruntung. Karena dia dalam Kristus. Kalau dia dalam Kristus, kematian itu keuntungan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan, bertatap muka satu sama dengan yang lain. Paulus bilang apa? Berbahagialah mereka yang sudah mati, berbahagialah mereka yang belum diciptakan.
Karena kita yang masih hidup ini, hidup di dalam kekhawatiran karena kita ada di bawah tenda ini, saudara. Kemah ini akan dihilangkan. Jadi kita perlu dengan kekhawatiran, ketakutan. Lihat saudara, kemana-mana kan kita pakai masker dan segala macam ya. Kita disinfektan, curiga sama orang, setiap ketemu orang, lu udah PCR apa belum? Lu udah swab apa belum? Gitu segala macam. Ya bayangin aja kemana-mana harus bawa kartu vaksin supaya engkau bisa kemana-mana dan segala macam. Kan begitu sekarang. Eranya udah begitu. Udah harus mulai dijaga. Nah ini yang hal-hal ini yang kita harus perhatikan dengan baik, saudara. Nah kita tahu bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan tidak ada lagi disinfektan, tidak ada lagi pakai masker. Mungkin dia meninggal karena ginjal cuci darah atau karena jantung, serangan jantung atau karena cancer, karena penyakit apapun, dia meninggal. Kalau dia sudah meninggal, dia tidak sakit lagi. Sudah pasti, karena dia ada dalam tubuh kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini adalah bagian penting bagi kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tahu bahwa Allah terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat, kalau kita pernah disakiti, difitnah, mengalami kegagalan dalam usaha, mengalami kegagalan dalam keluarga, mengalami kegagalan dalam mendidik anak, mengalami kegagalan dalam pelayanan, justru di dalam kegagalan itulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Justru di dalam kegagalan itulah kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Justru dalam keadaan yang buruk itulah kita masih melihat cahaya terang dalam hidup kita. Karena Allah sedang terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini harus optimis melihat misteri Allah ini yang Tuhan bukakan bagi kita masing-masing. Maka kita tidak perlu untuk kita pesimis, tapi kita harus optimis. Ya kita belajarlah untuk berpikir positif, untuk melihat segala sesuatu. Tadi saya sudah bilang, ada siklus tahunan, 100 tahunan. Nah ini menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa Allah turut serta di dalamnya. Nah baru kita masuk poin berikutnya, hukuman dan perlindungan. Kalau kita menarik tadi peristiwa yang terjadi, fakta dan realita, apa yang terjadi dengan dunia dan sekitarnya, bahkan di negara kita. Dan kemudian kita juga melihat firman itu Allah terlibat di dalamnya. Baru kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hukuman dan perlindungan. Ada 4 peristiwa besar di dalam Alkitab yang coba saya ambil tarik di dalam contoh ini. Yang pertama adalah tulah di Mesir. Tulah di Mesir malah petaka bagi orang Mesir. Tapi berkat bagi orang pilihan Tuhan Israel yang ada di Mesir. Karena orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Sehingga tulah itu diberikan kepada orang Mesir, tetapi tidak diberikan kepada orang umat pilihan Tuhan. Artinya hukuman bisa terjadi, tapi di saat bersamaan ada perlindungan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ini menarik sekali saudara. Jadi kita harus meyakini tentang hal ini. Anak sulung orang Mesir mati semua. Sedangkan anak sulung orang Israel tidak mati. Karena di ambang pintunya ada darah. Itu konsep Pesak, yaitu Paskah, konsepnya di situ sebenarnya. Tapi dalam konteks sekarang, karena ada Kristus dalam diri kita, maka kamu hidup bukan lagi kamu sendiri. Karena Kristus hidup dalam dirimu dan kamu hidup di dalam diri dia. Sehingga engkau menjadi pemenang. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh dunia ini. Sehingga engkau disebut sebagai pemenang. Maka kalau iblis menyerang engkau sudah menang. Karena dia takut melihat dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Itu penting. Sehingga kita bersyukur saudara, cerita ini, tulah yang terjadi di Mesir, memberikan sebuah perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Mana orang pilihan dan mana orang tidak orang pilihan Tuhan. Nah orang pilihan Tuhan ada dalam proteknya Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah yang kedua adalah peristiwa air bah. Allah katakan aku kecewa telah menciptakan dunia ini. Maka dia menghukum dunia ini dengan air bah saudara. Tapi dia berjanji kepada Nuh dia tidak akan datangkan lagi air bah. Tapi hukum tabur tuai tetap terjadi. Maka Nuh bersama seluruh keluarga besarnya, plus dengan binatang-binatang yang disuruh masuk ke dalam batra itu yang diselamatkan oleh Allah. Sampai dengan air bah itu kering di muka bumi, baru keluarlah Nuh dengan seluruh yang ada di dalam batra itu. Artinya Nuh ada dalam perlindungan Tuhan. Sebagai contoh praktis bahwa hukuman terjadi, tetapi tetap ada proteknya Tuhan. Ini penting, harus saya garis bawahi buat kita semua. Jangan sampai kita salah saudara untuk mengerti tentang hal ini. Kalau kita sampai salah untuk mengerti tentang hal ini, kita jadi rusak saudara untuk peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Yang ketiga adalah Sodom dan Gomora. Lihat peristiwa Sodom dan Gomora. Tapi saya bilang di situ Sodom dan Gomora malah Abraham yang diselamatkan. Kenapa Abraham diselamatkan?
Nah kalimatnya begini, karena waktu saat itu kan terjadi pertengkaran antara budak Abraham dengan budaknya Lot. Akhirnya Abraham bilang sama Lot, kamu yang pilih aja Lot, kemana yang kamu mau pergi. Lot lihat, wah ada padang berumput hijau, ada air dan segala macam, dia pilih ke situ. Ya Lot ambil ke situ, jadi Sodom dan Gomora. Sedangkan tempat yang gersang, Abraham di situ, tempat itu malah diberkati. Jadi intinya apa sih? Kalau orang itu sudah menerima covenant daripada Tuhan, perjanjian daripada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan diberkati. Dimanapun dia berada pasti diberkati. Itulah janji Allah bagi Abraham. Maka Abraham diselamatkan. Lihat, istri Lot berbalik ke belakang jadi tiang garam. Benar nggak? Anak putrinya dua-duanya perkosa bapaknya. Punya anak Amnon dan Moab. Nah punya anak Amnon dan Moab, itulah jadi Jordania. Jadi Jordania itulah Amnon dan Moab. Ibu kota Jordan adalah Aman. Di situ ada dataran Moab. Itulah anak dari hasil hubungan seks incest antara anak kandung dengan bapak kandung. Itu yang jadi masalah. Ternyata tidak ada satu orang pun yang benar. Sedangkan Abraham yang justru diselamatkan terhindar dari peristiwa Sodom dan Gomora. Karena dia orang pilihan Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Ada hukuman. Selesai saudara. Api belerang turun dari langit. Mati semua orang-orang pada saat itu. Maka ini menjadi satu poin. Contoh peristiwa yang saya sampaikan saja. Ada banyak peristiwa yang lain saudara. Yang keempat adalah Niniwe. Unik ya saudara. Niniwe ini kan hidup dalam ketidakbenaran. Yunus lari. Allah uber Yunus sampai dapat. Kita sampai berpikir kenapa sih? Emang gak ada orang lain selain Yunus? Karena memang Yunus yang mau dipakai oleh Tuhan kok. Di uber Yunus sampai masuk perut ikan. 3 hari di perut ikan dimuntahin. Nah Yunus di perut ikan 3 hari itu sebagai lambang ketika Yesus mati. Dan dia ada di perut bumi selama 3 hari. Maka tanda Yunus itu menjadi sebuah tanda untuk melihat kematian Yesus di dalam perut bumi ini selama 3 hari. Jadi dipakai tanda itu saudara untuk melihat Kristus mati di dalam perut bumi ini. Itu hebat sekali saudara. Yunus diuber, emang gak ada orang lain? Ternyata Yunus yang dipakai. Di dalam kitab Yunus hanya berubah, Tuhan akan menjungkir balikan kalian. Akhirnya orang-orang Niniwe semuanya dengan seluruh binatang berpuasa, saudara, bertobat. Semua sama binatang-binatang bertobat, saudara. Maka bilang, aku menyesal telah merencanakan sebuah hukuman. Akhirnya Tuhan tidak jadi hukum. Karena kenapa? Tuhan tarik hukuman itu. Makanya Yunus bilang, tuh kan aku udah tahu kalau Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Toh nyatanya nggak dibunuh juga kan? Allah bilang apa? Bukan urusan kamu tuh Yunus. Nah, artinya kalau Allah ingin menghukum satu tempat, satu daerah, satu negara, bahkan belahan bumi ini, kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka hukuman itu bisa dibatalkan. Hukuman itu bisa di-cancel. Pasti saudara. Kalau kita punya keyakinan tentang hal itu, hukuman itu bisa di-cancel, bisa ditarik kembali. Itu berarti kan bersyukur sekali tentang peristiwa. Nah ini peristiwa yang dalam Alkitab. Tadi kita udah bicara fakta dan realita. Baru kita masuk saudara di dalam poinnya. Benang merah sejarah kehidupan. Yaitu Alkitab, masa kini dan akan datang. Yang pertama adalah bicara tentang Alkitab. Yaitu apa? Di dalam Alkitab, jelas sekali hukuman akan terjadi bagi bangsa yang menyembah berhala. Yang kedua, selalu ada perlindungan bagi orang yang taat. Tadi saya sudah kasih contoh 4 peristiwa besar. Di dalam konteks masa kini, negara Asia yang menyembah berhala selesai. Atau di dalam bumi ini, negara yang menyembah berhala selesai di akhir zaman ini. Tetapi juga ada pemurnian dan pemisahan bagi orang pilihan Tuhan. Ini penting sekali. Yang akan datang, akan ada janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka lihat tanda-tanda ajaib yang akan nyata. Akan dinyatakan untuk kedatangannya. Dan yang terakhir, orang benar hidup karena percayanya. Nah, ini adalah bagian yang perlu saudara pahami tentang konteks ini. Kalau kita tahu tentang konteks ini, saudara akan memahaminya dengan tepat. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan ini setidaknya membukakan secerca sedikit lah, setitik misteri Allah. Yang coba saya tarik benang merah dari masa lampau sampai dengan masa kini dan untuk lihat masa yang akan datang. Maka kita harus lihat runtutan cerita sejarah itu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka saya bersyukur Tuhan memberikan aku hikmat. Tetapi di satu sisi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita akan dibukakan tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya memberikan kesimpulan Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, misteri Allah telah terbuka bagi kita. Ingat, hidup saya, hidup saudara, hanya Tuhan yang punya. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati saudara sekalian. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan semakin kuat dalam Tuhan. Dan tetap tersenyum terus dalam menghadapi apapun. Tuhan selalu setia buat saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami mengikuti ibadah online, tidak ada satu pun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pasti diberkati Tuhan. Kami belajar lewat firman Tuhan bahwa Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau berkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau mengangkat tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari engkau yang percaya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan sorak-sorai. Saudara-saudara, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Petra Vanggidai. Dan saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petra Vanggidai. Saya berdoa bersama seluruh jemaat supaya Bapak diberkati, disertai, dan dipakai Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Bapak Petra. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati keturunanmu, diberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan bahagia. Engkau bahagia dan panjang umur. Seluruh kehidupanmu
mengalami kemurahan dan perlindungan Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kau usahakan dibuat Tuhan maju dan berkembang dan sukses. Diberkati masa depanmu. Setiap doa, setiap kerinduan, setiap permintaanmu kepada Tuhan didengarkan dan dikabulkan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan setiap berkat yang sudah kau minta dan sudah kau terima. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini.